Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada hari ini bertepatan hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 Miladiah. Kami tengah berada di ruas tol Lampung menuju ke Palembang dan melanjutkan perjalanan Jambi, Riau, dan Sumatera Barat dalam rangka tabligh akbar. Mohon doa dari seluruh jamaah yang betul-betul ikhlas mendoakan perjuangan langkah dakwah kami, agar kemanapun kami pergi dan berada selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kami hanyalah doa dari saudara-saudaraku muslim yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul jujur atas perjuangan dakwah fisabilillah. Dari dulu kami berdakwah hanya 3 person. Tidak banyak pasukan kami dalam berdakwah. Dari tahun 2006, alhamdulillah, sampai tahun 2022, tepatnya hari ini, hari Kamis, tanggal 24 November tahun 2022 Miladiah. Artinya perjalanan dakwah kami kurang lebih 16 tahun. Kami menjalankan dakwah dengan panggilan Allah, hanya dengan mengandalkan kekuatan Allah, pemilik dunia dan segala isinya. Bahkan kekuatan Allah melampaui di langit dan di bumi. Itulah yang kami pegang terkait hidup dan kematian. Itu bukan menjadi penghalang di dalam perjalanan dakwah kami. Apalagi rasa lelah, apalagi rasa takut dan cemas, itu telah hilang dari pandangan hidup kami. Yang ada pada kami saat ini, sampai kami masuk ke dalam liang kubur, hanyalah menegakkan dinul haq, dinul Islam. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tidak peduli entah dibenci manusia satu dunia ini, tapi kami memilih jalan untuk disenangi oleh Allah. Daripada kami dipuja-puji, dimuliakan oleh dunia dan makhluk manusia yang tidak berharga di dunia ini, tetapi kemudian Allah membenci kami. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pilihan hidup kami hanyalah untuk menegakkan agama Allah, demi mencari ridha, demi mencari pahala, sebagai bekal kami dipanggil ke rahmat-Nya. Oleh dan sebab itu jamaah, kami hanya bisa juga mendoakan jamaah yang ikhlas dan jujur mendoakan kami, agar Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah selalu dalam lindungan, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan terutama keselamatan dunia hatta akhirat. Itulah doa kita selama kita di dunia. Kita lahir, kita hidup, dan kita mengabdikan diri di jalan Allah. Kita beribadah kepadanya. Suatu ketika yang membatasi kehidupan peribadatan kita kepada Allah, yang membatasi sujud sembah kita kepada Allah, adalah kematian. Kita kembali ke rahmat-Nya, kita berpulang, kita wafat. Yang kita bawa hanyalah iman dan amal soleh. Alhamdulillah, illazi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal-amal yang terbaik yang tidak perlu manusia tahu, cukup Allah yang tahu. Wallahu bima ta'malun basir. Apa yang kamu kerjakan dimanapun, Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum alaina ma kuntum. Dan dimanapun kamu berada, di situ juga Allah berada. Pantauan, sorotan,
penilaian Allah kepada kita siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kehidupan kita, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, semua yang ada di kolong langit ini, di jagat raya ini, Allah yang Maha Tahu. Oleh dan sebab itu, kita tak perlu cari muka kepada manusia. Serahkan semua perjuangan hidup kita, serahkan semua keikhlasan kita, hanya Allah yang tahu. Bagaimanapun kita bersandiwara, hanya Allah yang tahu. Alhamdulillah, tidak ada banyak hal yang kami syukuri, bukan karena keberkahan materi, bukan karena keberkahan harta duniawi. Justru itu yang kadang-kala membuat kita menjadi takabur, kita menjadi sombong, kita menjadi lemah, hanya karena hati dan pikiran kita tertuju kepada materi, tertuju kepada dunia. Nabi SAW pernah memberikan pilihan kepada Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, ya Bilal, janganlah engkau mati sebagai seorang yang kaya, yang melupakan Tuhanmu, yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya engkau wafat, wahai Bilal, engkau didapati oleh Allah dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi engkau kaya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan kehidupan yang terjadi. Tidak usah kita melihat di dunia ini terlalu jauh. Kita menulis sejarah yang ada di seberang lautan sana, di seberang gunung sana, di seberang pulau benua terlalu jauh. Yang kita lihat saat ini dan kemudian kita aplikasikan, kita hubungkan dengan kehidupan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi dalam kehidupan kita, masyarakat Indonesia. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Pemilihan presiden tinggal 1 tahun lebih. Tahun 2024 tepatnya kita akan mengadakan pemilihan presiden. Kekacauan demi kekacauan yang terjadi di bangsa ini tidak ada persoalan lain kecuali karena pilpres. Keterbelahan yang mengakibatkan mubahalah, musibah yang menimpa di negara ini akibat pilihan seorang pemimpin. Ini yang terjadi. Dan Allah memberikan peringatan kepada kita umat manusia, secara khusus kepada kaum mukmin dan umumnya kepada juga orang-orang kafir. Wa minan nas, dan ada sebagian manusia di antara kamu yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mereka mengaku billah, beriman kepada Allah. Mereka mengaku beriman akan datangnya hari kiamat, tetapi mereka menipu orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Perhatikan dengan baik, sudah mendekati pilpres, bahkan dari saat ini yang kita perhatikan, orang-orang munafik mulai mencari celah, mulai mencari cara untuk mendekatkan diri kepada umat Islam. Mereka lupa hampir 1 dekade, hampir 10 tahun mereka mengaku beriman kepada Allah, artinya mereka mengaku sebagai orang Islam, tapi mereka sendiri justru yang menghancurkan Islam. Sekarang mereka berpura-pura untuk mendekatkan diri kepada umat Islam, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mendekatkan diri kepada umat Islam, mencari muka kepada umat Islam, berhamba kepada umat Islam.
tanpa mereka sadar. Mereka bersekongkol tadi-tadinya. Kemarin-kemarin mereka menghina sesama Muslim. Mereka menipu orang-orang beriman. Suara-suara para pemilih yang mereka zolimi. Bahkan para ulama-ulama yang ada di negara kita, hampir semuanya mereka hina, mereka fitnah, bahkan mereka penjarakan. Sungguh memprihatinkan nasib orang-orang kafir, nasib orang-orang munafik. Nanti sudah mendekati pilpres, nanti sudah mendekati pesta demokrasi. Mereka mulai menjilat-jilat kepada umat Islam. Karena negara kita ini diberkahi karena banyaknya umat Islam yang ada di negara ini. Pemilihan presiden pasti mereka akan mendekatkan diri kepada umat Islam. Padahal mereka sudah menipu umat Islam. Kekecewaan kita sebagai umat Islam hampir 1 dekade, 8 tahun lebih, bahkan dalam 2 tahun terakhir kemarin kita tidak bisa beribadah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, betapa zolim. Sekarang mereka mulai terlihat pura-pura membela Islam. Hati-hati. Di negara kita ini ada 3 golongan. Dalam konsep kehidupan teologis, dalam konsep dakwah, ternyata bukan hanya ada orang mukmin dan orang kafir. Ada juga golongan yang baru, golongan munafik. Si munafik ini memiliki tabiat, memiliki sifat. Mereka mengaku beriman kepada Allah. Mereka mengaku beriman kepada hari kiamat. Artinya mereka mengaku Islam. Mereka selalu mengaku bahwa dia adalah Muslim, KTP-nya Islam. Tapi mereka menipu saudara-saudara Muslim. Harusnya mereka menjadi orang yang jujur, sebagai pejabat yang jujur, politikus yang jujur, untuk membimbing orang-orang kafir datang kepada kebenaran, untuk membimbing orang-orang kafir sekali lagi datang kepada petunjuk hidayah, mendapatkan agama yang benar, agama Islam. Insya Allah, kalau pejabat-pejabat kita betul-betul istiqomah, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, tanpa mereka menjilat-jilat kepada umat Islam, insya Allah umat Islam akan mendekati mereka untuk memilih mereka. Inilah yang terjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan tadi. Ada sebagian manusia di antara kamu mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oleh dan sebab itu jamaah, mari kita pintar-pintar, mari kita sikapi, mari kita bermunajat kepada Allah, mari kita istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, perbanyak tahajud kita, perbanyak sujud kita. Ya Allah, ya Rabbi, kita bermunajat kepada Allah. Hadirkan kepada kami bangsa ini, ya Allah, agama kami ini. Pemimpin yang terbaik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang betul-betul berjiwa sebagaimana sikap dan jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam seorang pemimpin kita nanti ada uswah hasanah, teladan yang baik untuk menatah negara ini dari segala macam kezoliman yang terjadi, memperbaiki kinerja, menjadi negara yang berdaulat, negara yang demokratis, negara yang betul-betul menjunjung tinggi harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita, mengangkat derajat kehidupan orang-orang miskin, mempersatukan seluruh unsur komponen masyarakat beragama, bukan mengadu domba. Mereka selalu menuduh
kami adalah ustadz-ustadz radikal. Mereka memframing itu, mereka meniupkan racun ini, sehingga logika publik tertuju kepada kami. Dan apa yang terjadi, pengeluhan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlanjur didengar oleh Allah, dan tak mungkin lagi kami tarik. Doa dan penderitaan, jeritan dan air mata, hanya Allah yang Maha tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semua kezaliman terbongkar hari ini. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, atas pembelaanmu bagi bangsa ini, bagi ulama-ulama yang terzolimi. Mari jamaah, sekali lagi kita mendoakan agar bangsa kita ke depan, terutama agama kita, akan jaya di masa yang akan datang, dan Allah menghadirkan pemimpin yang terbaik bagi kita semua. Ini aja yang bisa kami sampaikan jamaah. Kebetulan saya dari malam belum istirahat. Insya Allah mendekati Palembang kami akan beristirahat dulu. Kami akan tidur. Ini tinggal beberapa jam lagi, kemungkinan 1 jam lagi, mampir di satu masjid untuk menunggu zuhur nanti. Habis zuhur kami lanjut perjalanan. Inilah perjalanan kehidupan kami. Doakan terus kami ya jemaah, dan tak lupa pula kami mendoakan jemaah yang betul-betul ikhlas mendoakan perjalanan dakwah kami. Barakallah. Akhirnya jalinlah persatuan kita sebagai kaum mukmin dengan tidak melihat latar belakang mazhab. Kunut tidak kunut, semua kita adalah Muslim bersatu. Kekuatan umat Islam itu adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan munajat kita, berkenan atas segala dakwah kita, dan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.